Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musrifatul Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan hasil makalah dari kelompok 3, yaitu Munasabah Al-Quran, materi Ulumul Quran, yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPDI. Saya akan menjelaskan tentang definisi munasabah, macam-macam munasabah, dan juga urgensi dan kegunaan mempelajari munasabah. Untuk penjelasan yang pertama, yaitu pengertian atau definisi munasabah. Kata munasabah secara etimologi menurut Mana Khalil Al-Qattan ialah al-mukabarah, artinya kedekatan. Dalam pengertian ini, As-Suyuti menambahkan al-musyakalah dan al-mukabarah, artinya kedekatan dan keserupaan. Istilah munasabah digunakan dalam ilat hukum dalam bab qiyas yang berarti al-was al-muqarrib li al-hukum, yaitu gambaran atau sifat yang berdekatan atau berhubungan dengan hukum. Secara terminologi, pengertian munasabah dapat diartikan sebagai berikut menurut berbagai tokoh, yaitu menurut Az-Zarkayi adalah munasabah adalah sesuatu yang dapat dipahami tatkala dihadapkan kepada akal itu pasti menerimanya. Yang kedua, menurut Ibnu Al-Arabi, munasabah adalah keterkaitan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan suatu ungkapan yang mempunyai kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Munasabah merupakan ilmu yang sangat agung. Menurut Mana Khalil Qattan, munasabah adalah sisi keterkaitan antara beberapa ungkapan dalam suatu ayat, atau antar ayat pada beberapa ayat, atau antar surat di dalam Al-Quran. Menurut Al-Biqai, munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Jadi, dalam konteks ulum Al-Quran, munasabah berarti menjelaskan korelasi makna antar ayat atau antar surat, baik korelasi itu bersifat umum atau khusus. Penjelasan yang kedua yaitu macam-macam munasabah. Dilihat dari segi materinya, yaitu yang pertama, munasabah antar ayat, yaitu munasabah antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, berbentuk persambungan ayat, meliputi pertama, diatofkan ayat yang satu kepada ayat yang lain. Kedua, tidak diatofkan. Ketiga, digabungkannya dua hal yang sama. Keempat, dikumpulkannya dua hal yang kontradiksi. Kelima, dipindahkannya satu pembicaraan yang lain. Yang kedua, munasabah antar surat, yaitu munasabah atau persambungan antara surat yang satu dengan surat yang lain. Meliputi pertama, kesamaan materi pada dua surat yang berbeda, namun salah satu darinya bersifat umum dan satunya khusus dan terperinci. Kedua, persesuaian permulaan surat dengan penutup surat sebelumnya. Ketiga, persesuaian pembukaan surat dan akhir ayat suatu surat. Dan yang nomor 3, munasabah antara awal surat dengan akhir surat. Misalnya, apa yang terdapat dalam surat Al-Qasas. Surat ini dimulai dengan menceritakan Nabi Musa, menjelaskan langkah awal dan pertolongan yang diperolehnya. Kemudian menceritakan perlakuan ketika ia mendapatkan dua orang laki-laki yang sedang berkelahi. Kemudian Musa berdoa, "Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-kali tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa." Kemudian surat ini diakhiri dengan
menghibur Nabi Muhammad SAW bahwa ia akan keluar dari Mekah dan dijanjikan akan kembali lagi ke Mekah, serta melarangnya menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Penjelasan yang terakhir yaitu urgensi dan kegunaan mempelajari munasabah. Adapun kegunaan mempelajari ilmu munasabah dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dapat menepis anggapan sebagian orang bahwa tema-tema Al-Quran kehilangan relevansi antara satu bagian dan bagian yang lain. Yang kedua, mengetahui persambungan atau hubungan korelasi antara bagian Al-Quran, baik di antara kalimat atau antar ayat maupun antar surat, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan tentang kitab Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatannya. Yang ketiga, dapat diketahui mutu dan tingkat kebalawahan bahasa Al-Quran dalam konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan yang lain, berkolerasi, serta persesuaian ayat atau surat yang satu dengan yang lain. Yang nomor 4, dapat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara lebih tepat dan akurat setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau ayat dengan kalimat yang ayat lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.